Shalom untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya membuka presentasi ini dengan satu pantun. Pergi ke ladang memetik padi, singgah sebentar di tepi kali. Mari belajar dengan rendah hati, agar hidup berkenan di hadapan Ilahi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan memahami firman-Nya. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu kitab dalam mata kuliah Perjanjian Baru yang telah kami pelajari bersama Bapak dosen kami, Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Perkenalkan, saya Novendri Menjamin Syanturi dengan NIM 250101186 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa YKN Tarutung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan 2 Timotius. Saudara-saudari yang terkasih, kitab 2 Timotius merupakan salah satu surat pastoral dalam Perjanjian Baru yang memiliki makna yang sangat mendalam. Surat ini bukan hanya sekedar tulisan biasa, tetapi merupakan pesan terakhir dari Rasul yang setia, yaitu Rasul Paulus, kepada anak rohaninya Timotius. Dalam surat ini teman-teman, kita dapat memahami bagaimana seorang pemimpin rohani memberikan nasihat, dorongan, dan penguatan kepada generasi penerusnya. Oleh karena itu, kitab ini sangat relevan bagi kita, khususnya generasi muda yang sangat dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah teman-teman, kita akan belajar tentang beberapa hal tentang kitab 2 Timotius ini. Yang pertama, siapakah penulis dari kitab 2 Timotius? Penulis dari 2 Timotius adalah Rasul Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam perjalanan pelayanannya, Paulus menghadapi banyak penderitaan, penolakan, bahkan penganiayaan. Surat 2 Timotius ini diyakini sebagai surat terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum ia meninggal dunia. Dalam kondisi di penjara di Roma, Paulus tetap setia kepada Tuhan dan masih memikirkan pelayanan serta masa depan gereja. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pelayan Tuhan sejati tidak berhenti melayani, bahkan di tengah keterbatasan sekalipun. Yang kedua, kita akan belajar tentang tujuan penulisan kitab 2 Timotius. Tujuan penulisan kitab ini sangat jelas dan penuh makna, yaitu yang pertama, untuk menguatkan Timotius agar tetap setia dalam pelayanannya. Yang kedua, untuk mendorong Timotius agar tidak malu dalam memberitakan Injil. Yang ketiga, untuk mengingatkan pentingnya menjaga ajaran yang benar. Yang keempat, untuk mempersiapkan generasi penerus yang setia dalam iman. Paulus menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, sehingga ia ingin memastikan bahwa pelayanan Injil tetap berlanjut melalui orang-orang yang setia seperti Timotius. Yang ketiga, kepada siapakah pembacanya? Surat ini ditujukan secara khusus kepada Timotius. Namun demikian teman-teman, secara tidak langsung surat ini juga ditunjukkan kepada seluruh orang percaya termasuk kita saat ini. Pesan yang disampaikan tetap relevan sepanjang zaman. Nah, kapan kitab ini ditulis? Kitab 2 Timotius ditulis sekitar tahun 66 hingga 67 Masehi. Pada saat itu, Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma, berbeda dengan penjara sebelumnya. Kondisi ini jauh lebih berat dan Paulus menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Hal ini membuat isi surat ini terasa sangat emosional, penuh kerinduan, dan syarat dengan penuh terakhir yang sangat penting. Nah teman-teman, yang kelima, ciri-ciri seperti apakah yang ada dalam kitab 2 Timotius ini? Nah, ciri-cirinya yang pertama, bersifat sangat pribadi karena ditunjukkan langsung kepada Timotius. Yang kedua, merupakan surat terakhir Paulus. Yang ketiga, penuh dengan nasihat dan pesan terakhir. Yang keempat, menekankan kesetiaan dan pelayanan. Yang kelima, mengandung dorongan untuk tetap kuat dalam penderitaan.
Dalam surat ini, kita merasakan kedekatan hubungan antara Paulus dan Timotius, seperti seorang ayah kepada anaknya. Nah, garis-garis besar apa yang ada dalam kitab 2 Timotius? Garis besarnya yang pertama, salam pembuka dan ucapan syukur. Yang kedua, dorongan untuk tetap setia dan tidak malu akan Injil. Yang ketiga, nasihat untuk pelayanan yang setia. Yang keempat, peringatan tentang keadaan akhir zaman. Yang kelima, pesan terakhir Paulus sebelum ia meninggal. Nah, garis besar ini teman-teman membantu kita memahami alur pemikiran Paulus dalam menyampaikan pesannya. Tema-tema apa yang ada dalam kitab 2 Timotius? Yang pertama kita lihat tema yang pertama adalah kesetiaan dalam pelayanan. Tema yang kedua, ketekunan dalam menghadapi penderitaan. Yang ketiga, pentingnya menjaga kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, keberanian dalam memberitakan Injil. Yang kelima, persiapan pemimpin rohani yang setia. Tema-tema ini sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini, terutama sebagai orang percaya. Nah, pesan apa yang ada dalam 2 Timotius? Kita dapat melihat pesan-pesan dalam 2 Timotius. Pesan utamanya dalam kitab 2 Timotius adalah ajaran untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Paulus mengingatkan bahwa dalam hidup kita akan menghadapi berbagai tantangan, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan dan terus melayani dengan setia. Selain itu, kita juga diajak untuk tidak malu mengakui iman kita, melainkan berani bersaksi tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, penerapan apa saja yang ada dalam kitab 2 Timotius? Saudara-saudara yang terkasih, firman tidak hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kitab 2 Timotius adalah yang pertama kita dapat lihat tetap setia dalam iman walaupun menghadapi kesulitan. Yang kedua, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, tidak mudah menyerah dalam pelayanan. Dengan menerapkan firman Tuhan ini, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebagai penutupnya teman-teman, saya akan memberikan pantun kepada teman-teman semua. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati. Terima kasih sudah menyimak dengan hati. Semoga firman Tuhan menguatkan kita setiap hari. Demikian penjelasan saya tentang 2 Timotius. Kiranya yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita dan mendorong kita untuk hidup setia di dalam Tuhan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat